Oke, untuk pertanyaan pertama kita akan ke sebentar. Oke, kita akan ke Kak Andi Rif ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Ilmi untuk Kak Andi Rif. Halo, selamat sore. Halo, sore, sore. Oke, siap. Kak, ini boleh dijawab secara singkat aja, tapi pertanyaannya begini. Gimana sih caranya kita mengedukasi kepada orang yang lebih tua dari kita tentang pentingnya untuk cakap digital di era sekarang ini? Nah, mungkin ada sedikit pengalaman, boleh di... Yang lebih tua, aduh. Saya sendiri juga diajarin anak-anak nih. Diajarin anak sendiri. Nah, itu mungkin boleh di-share tuh, diajarinnya gimana tuh, sampai akhirnya sekarang luwes banget. Ya, seperti seperti awal-awal itu aja. Saya pertama tidak terlalu ini dengan membuat konten YouTube ya. YouTube saya masih berpikir apa, saya belum punya ide untuk membuat konten tersebut, konten di YouTube. Tapi akhirnya setelah saya baru punya konten, punya YouTube channel ada pada saat pandemi awal, dan saya membuat lagu di rumah, dan akhirnya ini lagu harus saya rilis, harus saya share. Saya harus punya YouTube channel. Saya yang dibilang old school tuh diajarin oleh anak saya yang yang sekolah 6 SD, yang papa belum punya YouTube channel, papa itu terlalu slow orangnya, katanya. Oh. Ini saya ajarin nih. Aku bikinin ya channel YouTube ya, Papa, gini gini. Oke, udah selesai, udah Papa tinggal upload sekarang videonya apa. Oh, itu ya mungkin apa ya, jadi kalau saya terhadap orang tua, mungkin ada juga orang tua saya masih ada mertua saya yang sudah sepuh juga, dan mereka juga memegang gadget, handphone, smartphone. Mereka juga sering konsultasi, ini gimana sih untuk ini gimana untuk ini. Ya, kita harus dengan luas juga kepada orang tua juga, untuk jika sama kepada yang lain, untuk jika mencari informasi seperti ini, hati-hati seperti tadi Mas Jody cerita ya, tentang hati-hati terhadap virus apapun. Jadi kalau ada ini yang tidak yakin, jangan diklik, yang tidak itu uh, jangan masuk ke situ. Mungkin ya seperti itu aja sih, mungkin ya, Oke. menghindari hal-hal yang tidak Yes. pahami untuk mereka konsumsi. Ya, kita kasih batasannya, ini maaf Pak, ini ya, yang ini jangan masuk di situ. Mama Papa pakai hanya untuk keperluan ininya aja lah, hanya karena kemudian mereka tinggal hanya berdua, dan untuk berbelanja yang tadi, yang seperti yang udah dijelaskan semua sama Mas Jody tadi ya, itu enak banget Mas Jody penjelasannya semua. Dia itu sangat berlaku untuk yang muda, yang tua pun harus seperti itu tadi melakukannya, seperti yang tadi Mas Jody cerita panjang gitu ya. Oke, Itu aja. siap. Terima kasih banyak untuk Kak Andi sudah bersedia untuk jawab pertanyaan dari peserta hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Wah, ini juga Kasih ceritanya sama. lucu. Ceritanya lucu ya, karena dari pengalaman pribadi juga nih diajarin sama anaknya. Berikutnya kita pindah ke Kak Reno Afrian. Ya. Oke, kita pindah dulu ke Kak Reno Afrian. Nah, ini ada pertanyaan dari Faisal nih. Pertanyaannya panjang banget, tapi sedikit saya rangkum. Pertanyaan begini. Bagaimana? Halo, sudah ya? Oke, pertanyaan gini nih Kak. Sudah. Gimana jika kita ingin berencana berjualan dengan mengembangkan produk UMKM secara online? Sebenarnya masih bingung. Pilih platform marketplace atau e-commerce untuk jualan. Nah, boleh dijabarkan secara singkat? Oke, terima kasih Faisal. Tadi ada beberapa jenis e-market yang saya sampaikan, mulai dari online shop, e-commerce, sampai pada pengembangan marketplace ya. Pada sisi kegiatan kita melakukan bisnis, itu kita bagaimana melakukan pengembangan, promosi, dan juga pemasaran melalui berbagai macam kegiatan tadi. Yang terpenting dalam bisnis itu bagaimana kita bermitra dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga memanfaatkan teknologi ini bisa go
nasional bahwa produk kita. Nah, jadi catatan kita bahwa bagaimana produk-produk kita tadi bisa kita pasarkan melalui e-market yang tersedia di internet. Melalui media sosial juga kita bisa memulai langkah, misalnya dimulai dari media sosial kita pribadi yang kita mulai sampai pada pengembangan beberapa e-market yang tersedia yang disiapkan oleh pengembangan produk-produk untuk e-market itu sendiri. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk menjawab. Luar biasa, terima kasih. Semoga tadi yang bertanya sudah cukup puas ya dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Reno Afrian. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan untuk Pak Irza Setiawan dari Budi Rosadi. Selamat sore, oke, sudah bergabung? Siap. Pak, ada pertanyaan begini nih. Gimana sih cara kita mengatasi atau menyeimbangkan agar tidak selalu bergantung sama medsos? Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Tentunya bukan hanya ini ke penanya, tapi juga ke saya pribadi ya. Karena memang kalau kita lihat baca riset itu rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan sekitar 8 jam sehari hanya untuk menggunakan handphone ya. Dan tentunya tips sederhana yang bisa kita gunakan yang kita coba prioritaskan dulu apa yang penting yang harus kita lakukan. Kan kita punya waktu sebanyak 24 jam dalam satu hari dan tentunya ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita gunakan dalam hal sehari itu. Misalkan kita punya target dalam sehari harus membaca buku atau mungkin dalam sehari harus belajar. Pagi digunakan untuk apa, siang digunakan untuk apa, sore dan juga malam. Yang pertama kita harus memperhatikan dulu hal yang sangat penting. Yang kedua tentunya yang berhubungan dengan media sosial. Kita nggak akan bisa lepas juga yang berhubungan dengan media sosial. Misalkan kalau teman-teman yang seorang pekerja kan ada jam kerja, ada jam istirahat. Nah, jikalau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan, medsos itu, fokuslah ke jam kerja dulu. Kalau jam istirahat di rumah, gunakan untuk hal-hal keluarga. Bagaimana kita bercengkerama dengan anak, ya, dengan keluarga, dengan istri, dan sebagainya. Dan itu tidak akan terganggu. Yang ketiga, tentunya kita juga harus menjadi sumber teladan. Terkadang kita agak gimana melihat anak-anak kita tiap hari menggunakan handphone, itu bisa jadi karena memang kita belum memberikan keteladanan juga kepada anak-anak kita. Orang tuanya sibuk handphone, ya jadi anak-anak juga ikutan ya. Jadi intinya satu keteladanan itu lebih berarti daripada ribuan nasihat. Yang paling penting Mbak Opi, kita harus punya prioritas apa yang harus kita lakukan dalam sehari itu, dan tentunya kita juga nggak bisa lepas dari media sosial ya. Bagaimana kita memanajemen waktu. Bukan berarti kita nggak boleh medsos ya. Gunakan untuk hal-hal yang penting saja. Jikalau kita cuma sebatas hal-hal yang tidak penting, cuma say hi dan sebagainya sampai lupa waktu, ya kita alihkan aktivitas untuk hal-hal yang positif. Yang keempat tentunya untuk megang handphone. Jikalau kita sedang komunikasi dengan keluarga, alangkah baiknya kita tidak memegang handphone. Karena memang handphone itu adalah alat komunikasi, tapi bisa juga karena handphone komunikasi tidak berimbang dengan keluarga. Karena kita sibuk dengan handphone. Jadi intinya ketika dalam keluarga, ya sedaya upaya kita mengesampingkan yang namanya handphone. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah sebenarnya banyak juga ya pertanyaan-pertanyaan ke narasumber-narasumber yang lainnya mengenai kecanduan gadget ya. Namun saya rasa jawaban dari Bapak barusan dari Pak Irza Setiawan cukup merangkum yang poin-poin penting kenapa atau bagaimana cara kita agar tidak kecanduan gadget. Untuk itu karena keterbatasan waktu saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta dan juga narasumber yang sudah berkenan untuk ikut acara hari ini.